Sehingga Fabian pun menulis surat penuh cinta untuk Shanti dan Denny Cagur yang uniknya ampuh membuat sang ibu mewek menangis dari awal sampai akhir membaca surat dari sang putra sulung. Pemirsa Silet RCTI, ikatan cinta antara orang tua dan anak ibarat roda yang selalu berputar, sering naik dan terkadang turun lewat masa-masa penuh cobaan. Sehingga tak jarang banyak selebriti yang terjerat konflik ibu anak yang terkuak heboh, layaknya konflik Loli dengan sang ibu. Tapi faktanya ada pula selebriti yang mampu menunjukkan peran mereka sebagai orang tua yang sukses dalam mendidik bahkan merangkul buah hati mereka dengan harmonis. Salah satunya pasangan selebriti Denny Cagur dan Shanti sang istri. Di tengah kesibukan mereka yang super padat, Denny dan Shanti sukses memerankan peran mereka sebagai orang tua yang penuh kasih, anti konflik dengan ketiga anaknya. Sehingga ketika memutuskan untuk menyekolahkan Fabian Muhammad sang putra sulung ke sekolah semi militer yang dikenal keras, Shanti dan Denny Cagur pun sama sekali tak mendapatkan tentangan keras dari sang anak. Uniknya, meski berusaha tega menyekolahkan sang anak di sekolah semi-militer agar disiplin, tapi Shanti melepas putranya yang harus sekolah di asrama terpisah dari keluarga dengan drama ibu yang bucin. Tak cukup hanya dengan meninjau asrama Fabian secara langsung, Shanti juga khusus memasak makanan kesukaan Fabian dan menyajikannya dengan penuh kasih sayang. Bahkan ketika putranya hendak masuk asrama pun, Shanti masih meminta untuk dipeluk Fabian, sang putra sebelum berpisah untuk sekolah dan belajar di asrama. Masak dulu dengan bahan-bahan seadanya yang ada di villa. Biar Abi makan dulu masakan maminya. Sebelum 3 bulan dia nggak masak masakan maminya langsung, pasti kangen meskipun dibekelin. Dibekelin sih masakan aku, cuman ini yang fresh langsung baru dimasak. Bikin telur crispy kesukaan Abi sama nanti bikin tumis daging. Tuh lihat kakak Abi kalau makan sambal. Pasti kamu kangen sambal aku ya. Di sana nggak dibolehin makan pedas ya, di asrama nggak boleh makan pedas. Sedangkan Abi tuh makan pedasnya tuh kayak maminya. Udah edik gitu, tiap makan harus ada sambal. Ya. Aku hampir tiap hari nangis ya. Sekarang lagi ngapa-ngapain, lagi makan. Apalagi makan yang aku makan, makanan kesukaan dia misalkan. Ingat anak, lagi tidur, ingat anak, dia lagi ngapain ya gitu. Atau ke tempat-tempat apa gitu, masuk ke kamarnya, jalan ke mall, ke tempat yang biasa dia seneng, makan di mana, itu selalu ya. Tapi di sisi lain aku seneng juga sih, karena kalau misalkan sekarang juga kalau di rumah yang kayak aku khawatirin justru kan anak-anak zaman sekarang gadget banget ya. Jadi sampai kadang tidur pun HP ada di samping kupingnya gitu. Dan tekad Denny Cagur dan Shanti untuk mendidik anaknya di sekolah semi-militer pun berbuah manis. Setelah 3 bulan menghuni asrama terpisah dari orang tua, Fabian yang menjalani pendidikan secara semi-militer jadi berubah 180 derajat lebih baik. Fabian tak hanya mengalami perubahan fisik lebih ramping, tapi jadi anak yang lebih berbakti. Sehingga Fabian pun menulis surat penuh cinta untuk Shanti dan Denny Cagur yang uniknya ampuh membuat sang ibu mewek menangis dari awal sampai akhir membaca surat dari sang putra sulung. Pandeglang tanggal 9 2004, ungkapan hati Fabian Muhammad Yahya. Pertama, kakak mau berterima kasih kepada Allah karena sudah memberikan orang tua terbaik di seluruh alam semesta ini untuk semuanya. Perubahan
merasakan ketika jauh dari orang tua. Waktu masih di rumah kakak susah banget buat nurut sama mami papi. Padahal cuma hal-hal sepele doang. Kayak baju di mana-mana, matiin lampu kamar mandi, matiin AC, sholat, ngaji, olahraga dan lain-lain. Tapi pas kakak pindah di asrama, kakak sadar apa yang mami papi bilang itu benar. Kakak di sini rajin sholat, rajin nyuci baju, angkat galon, nyapu, ngepel, beresin kasur. Coba mami bayangin hal-hal kayak gitu nggak mungkin kakak lakuin dulu. Kalau kakak jujur dari awal sampai sekarang kakak masih nggak bisa nahan kangen. Kakak kangen banget sama mami papi. Ya kita sih tujuannya pengen Abi lebih mandiri, lebih Ya. disiplin itu aja ya. Karena kan di sana ngurus semuanya sendiri. Iya, kita Terus juga kasih arahan. Kita arahan, kita dukung, kita support. Yang pasti sekarang dia sedang mulai menjajaki fase-fase itu. Gue bilang sama Abi, kakak tahu bagaimana kerasnya kehidupan papi dulu. Papi pejuang. Di badan kakak mengalir darah papi. Kakak juga pasti bisa ngelewatin semua. Jika ikatan cinta keluarga Denny Cagur dan Santi penuh haru biru, maka lain halnya dengan kisah ikatan ibu anak antara Nia Ramadhani dengan Mikaela sang putri. Pasalnya, Nia dan putri pertamanya itu bak besti yang selalu kompak dan sehati. Buktinya, meski tak bisa menghindari momen berdebat dan harus galak ketika menjalankan perannya sebagai ibu, tapi Nia Ramadhani juga sering menikmati momen ibu anak yang unyu dengan Mika. Pasalnya, sebagai satu-satunya anak perempuan, Mika dirangkul Nia bak besti yang selalu kompak, terutama soal kecantikan. Ada waktu di mana Nia Ramadhani bahagia dimanjakan Mika dengan membantu sang mama mengeringkan rambut. Ada pula waktu di mana Nia mengajarkan cara make up yang sehat untuk anak remaja dengan berdandan bersama. Apanya? Itu mencong-mencong tuh kak. Coba lihat sini. Coba lihat mama. Kamu nggak perlu diapa-apain udah cakep. Ini kali ya, jangan terlalu banyak nanti kayak mbak bis makan gorengan. Ini Mika ini sangat membanggakan buat aku karena kan aku ngerasa kayaknya sebagai seorang ibu buat aku titik suksesnya itu dilihat kalau pada saat anaknya sukses aku juga ngerasa kayak wah nih oke nih anak gue. Bersama Mika, Nia sukses menunjukkan kepada dunia betapa indahnya bisa memiliki ikatan ibu dan anak. Dengan Nia memperlakukan Mika bak besti, Putri Ardi Bakri tersebut nyaman mengobrol dan bergabung bercanda dengan teman-teman ibunya. Tak heran Nia dan Mika bahkan bisa kompak sama-sama seru bak besti yang sama sekali tidak memiliki perbedaan umur saat menonton konser bersama. Aku tuh sama anak-anak aku, terutama Mika sih, aku ngobrolnya tuh nggak kayak ibu sama anak gitu. Jadinya aku selalu memposisikan aku sama Mika tuh kayak temenan gitu. Tak jauh berbeda dari Nia Ramadhani, artis Donna Agnesia juga memperlakukan Sabrina putri satu-satunya dengan begitu spesial. Bahkan demi menunjukkan istimewanya letak Sabrina di hati sang ibu, Donna khusus melakukan trip ibu anak ke luar negeri hanya berdua dengan Sabrina. Seru banget dan kita akan stay 3 malam di sini sampai tanggal 10, tanggal 9 kita bakal nonton Eras Tour apa? Eras Tour. Yeay! Sampai di Basel, terus kita mau jalan kaki sekarang ke Alstad atau kota tuanya. Let's go. Oke, kita udah selesai jalan-jalan di Baselnya, and now we're going back to Zurich.
Ya kalau dilihat memang ya ada fase-fase anak-anak akhirnya semakin berubah gitu ya. Ya Sabrina ini juga dari yang dulunya agak pendiam sekarang justru jadi lebih suka ngomong, suka ngobrol, suka cerita, bawa bukunya ke kita dan segala macam. Di kelas 7 sekarang ini dia lebih aktif dan lebih terbuka sama kita. Donna mengajak Sabrina berkeliling sejumlah tempat di Swiss dengan menaiki transportasi umum bersama. Keduanya pun kompak menghabiskan waktu berjalan-jalan menikmati suasana kota sekaligus belajar kehidupan di luar negeri dengan chemistry ibu anak yang santai tapi penuh kasih sayang. Terutama ketika tiba waktu menonton konser penyanyi kenamaan dunia Taylor Swift. Meski melelahkan, Donna yang sengaja kompak memakai baju putih dan berdandan ala ABG untuk Sabrina pun berusaha keras untuk menyenangkan Sabrina. Menunjukkan jika berusaha ikatan manis antara ibu dan anak itu bukanlah hal yang mustahil. Tapi tanpa direkayasa justru bisa terjadi secara alami. Akhirnya udah selesai nonton konsernya. Liburan ya liburan anak-anak lah, membuat mereka senang gitu.